Di puncak Kailas, tempat langit dan bumi saling menyentuh, berdirilah gunung suci yang tak pernah ternoda oleh waktu. Kabut putih berputar perlahan di lerengnya, seolah menyembunyikan rahasia yang hanya diketahui oleh para dewa. Di sanalah takdir menyiapkan sebuah peristiwa agung, bukan sekadar pertempuran, melainkan pelajaran kosmik yang akan dikenang sepanjang zaman. Takdir itu mempertemukan dua kekuatan suci, bukan antara kebaikan dan kejahatan, melainkan antara keadilan dan kebijaksanaan. Parasurama lahir di tengah sunyi hutan pertapaan. Ia adalah putra Resi Jamadagni dan Renuka, dibesarkan bukan dalam kemewahan, melainkan dalam disiplin yang keras dan doa yang tak pernah putus. Sejak kecil, Parasurama diajarkan bahwa dunia seringkali lupa pada keseimbangan, dan tugas Dharma adalah mengingatkannya, bahkan dengan kekuatan. Ketika dunia dikuasai raja-raja ksatria yang mabuk kekuasaan, keadilan berubah menjadi alat penindasan. Para resi dibunuh, hukum ilahi diinjak, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Pada saat itulah Wisnu menurunkan sebagian dari kehendaknya ke dalam diri Parasurama. Ia menerima kapa ilahi, senjata yang bukan sekadar besi, melainkan manifestasi murka kosmik. Dengan kapa itu, Parasurama bersumpah membersihkan dunia dari keserakahan. Dan ia melakukannya. 21 kali bumi disucikan dari penguasa lalim. Namanya menggema seperti petir, dihormati, sekaligus ditakuti. Namun di balik kekuatan itu, tumbuh satu bayangan halus, amarah yang perlahan menyatu dengan rasa benar. Sementara itu, di Kailas, Parwati menciptakan seorang penjaga dari debu tubuhnya sendiri. Ia menghembuskan kehidupan ke dalam wujud itu, dan menugaskannya menjaga pintu istana Siwa. Anak itu patuh, teguh, dan tak mengenal takut. Ketika Siwa kembali dan tak mengenali penjaga tersebut, takdir berbelok tajam. Dalam kesalahpahaman yang mengguncang langit, kepala sang penjaga terpenggal. Parwati menangis, dan alam semesta ikut berduka. Siwa, tersentuh oleh duka itu, menggantikan kepala sang anak dengan kepala gajah, makhluk paling bijak dan kuat di alam. Demikianlah Ganesha lahir kembali, bukan hanya sebagai putra, tetapi sebagai simbol kebijaksanaan, pengorbanan, dan penjaga Dharma. Ganesha tidak dikenal karena kekuatan serangannya, melainkan karena keteguhannya. Ia tidak bertanya siapa yang datang, tidak peduli siapa yang paling kuat. Ia hanya bertanya satu hal, apakah langkahmu selaras dengan Dharma? Sebagai penjaga gerbang Kailasa, Ganesha berdiri tanpa ragu. Tidak ada dewa, resi, atau makhluk agung yang bisa melewati gerbang tanpa izin. Bukan karena kesombongan, melainkan karena tugas suci yang ia emban. Setelah bertahun-tahun menumpahkan darah demi keadilan, Parasurama merasakan kehampaan. Dunia memang bersih dari tirani, tetapi hatinya belum menemukan kedamaian. Ia memutuskan menemui Siwa, sumber kehancuran dan kebangkitan, untuk mencari penebusan. Perjalanan menuju Kailas dipenuhi pertanda. Angin berbisik, langit meredup, dan alam seolah menahan napas. Namun Parasurama terus melangkah, yakin bahwa niatnya murni. Ketika Parasurama tiba di gerbang Kailas, ia dihadang oleh sosok berkepala gajah yang berdiri tenang namun tak tergoyahkan. "Aku adalah Parasurama," ucapnya. "Dan aku adalah penjaga," jawab Ganesha. Parasurama menuntut jalan dibuka. Ganesha menolak, bukan karena benci, bukan karena takut, melainkan karena tugas. Kata-kata berubah menjadi ketegangan. Kehormatan Parasurama terusik. Ia, yang telah menjatuhkan raja-raja besar, kini ditahan oleh seorang penjaga.
Amarah yang lama terpendam bangkit kembali. Parasurama mengangkat kapaknya, cahaya Wisnu memancar, membelah awan. Alam semesta bergetar. Ganesha tidak menyerang. Ia tidak mundur. Ia berdiri, seperti Dharma itu sendiri. Satu ayunan terjadi. Takdir memilih jalannya. Kapak ilahi menyentuh Ganesha, dan satu gading terpotong. Ia jatuh ke tanah Kailasa. Darah suci membasahi batu abadi. Waktu seakan berhenti. Dari keheningan, Siwa muncul. Tidak dengan murka, tetapi dengan kewibawaan yang meluluhkan segalanya. Ia melihat Parasurama, melihat Ganesha, dan memahami bahwa ini bukan kejahatan, melainkan benturan dua dharma yang sama-sama suci. Parasurama tersadar. Kapaknya jatuh dari tangannya. Ia bersujud, memahami bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan bisa melukai yang paling murni. Ganesha menerima lukanya tanpa dendam. Gading yang terpotong menjadi simbol keabadian, bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari pengorbanan. Parasurama pergi bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai murid yang tercerahkan. Kailas kembali hening. Namun kisah itu hidup selamanya. Bukan sebagai cerita tentang siapa yang menang, melainkan tentang bagaimana kekuatan dan kebijaksanaan harus berjalan bersama. Dan hingga hari ini, ketika manusia berbicara tentang Dharma, nama Parasurama dan Ganesha tetap berdiri berdampingan, sebagai pengingat bahwa kemuliaan sejati lahir dari kesadaran, bukan kemenangan.